Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tara'ah, maka apabila datang, fa in tara'ah, maka apabila datang maniun, apa perkara yang mencegah salat, perkara yang mencegah salat, kahaidin, seperti haid, ba'dama madha, setelah masuk, min waktiha, dari waktunya sholat, ma yasa'uha, wa tuhriha. Apa tadi Ustaz? Ulang Ustaz. Apabila datang maniun, perkara yang mencegah sholat atau menghalangi sholat, kahaidin, seperti haid, ba'dama madha, setelah masuk, min waktiha, dari waktunya sholat, ma yasa'uha, masa yang cukup, maksudnya masa yang cukup paling ringannya sholat, atau paling singkatnya sholat gitu ya, masa yang cukup singkatnya sholat, wa tuhriha, dan bersesuci untuk sholat, linahwi salisin, untuk semisal orang yang kena penyakit beser, kencing melulu ya, terus kencing. Linahwi salisin, untuk semisal orang yang kena penyakit beser atau salisin. Lazimahu, maka wajib kepada orang, qadha'uha, apa mengqadha ya salat, qadhaha, apa mengqadha ya salat. Artinya apabila datang perkara yang mencegah sholat, apa contohnya yang mencegah sholat? Haid ya, kalau haid kan nggak boleh sholat bu ya. Datangnya haid itu setelah masuk waktu, dan masuk waktu yang cukup mengerjakan paling ringkasnya sholat, paling cepatnya sholat. Contoh begini, duhur nih, sudah dan duhur. Nah, sekitar 5 menit ya mungkin ya. Kan sholat kalau mau cepat 5 menit selesai nggak? Iya. Selesai kan ya? Artinya paling cepatnya itu maksudnya diambil wajib-wajibnya. Kira-kira 5 menit cukup kan ya? Jadi setelah 5 menit adzan duhur, kita nggak langsung sholat adzan duhur tuh. Tapi setelah 5 menit lalu kita datang haid gitu kan ya. Berarti andai kata kita tadi ketika adzan duhur langsung wudu, kita sholat duhur masih sempat sholat dengan sholat yang ringkas. Nah, tapi kita nggak langsung sholat kan ya, lalu datang haid 5 menit. Nah, maka nanti itu diqadha itu waktu itu setelah suci, diingetin gitu. Kecuali kalau masuknya waktu sholat itu nggak sampai, kalau datangnya haid nggak cukup mengerjakan sholat, misalnya baru 2 menit nih misalnya nih, kita kan keburu kan dipotong dengan wudunya kan, tiba-tiba datang haid, itu tidak apa-apa kalau itu. Jadi yang dimaksud ini ketika masuk waktu itu cukup untuk mengerjakan sholat, tapi kita nggak langsung sholat ketika itu, lalu datang haid kan gitu kan. Nah, maka itu nanti diqadha itu. Jadi ingetin kemarin itu gitu. Bahkan andai kata ada orang sudah sholat nih, tapi sholatnya dilambat-lambatin, misalnya dibaca semua surat-suratnya nih, andai kata dia sholat dengan yang wajib saja, dia selesai, tapi dia justru dilama-lamain baca semuanya, ketika pertengahan datang haid misalnya nih, belum sholat selesai, kan wajib berhenti nih ya. Nah, itu juga wajib diqadha itu. Seperti itu. Jadi ingetin nanti, ternyata dulu hari Minggu kemarin masuk duhur, saya nggak langsung sholat duhur,
Andai kata saya sholat selesai, tiba-tiba ketika itu datang haid, nah itu dikodok itu nanti itu, yang kemarin tuh diingetin, itu maksudnya ya. Bahkan kalau haid kan sudah ada tandanya Bu ya. Kalau memang sudah tanda-tanda, langsung segera sholat, dan juga jangan pakai semuanya, jangan pakai panjang-panjang ya. Yang wajibnya aja dikerjakan. Nah, jangan sampai panjang-panjangin. Kalau tak Kalau tangannya Bu udah ada bercak merah gitu. ya kan Pegal semua juga Pak. Bercak merah. ya kalau sudah ada keluar kan sudah haid namanya, ya sudah haid. Kalau tanda-tanda itu kan belum ada ya, Ya, menjelang menjelang. Nah, itu langsung ketika adzan segera wudu, segera haid. Kalau misalnya udah tanda-tanda terus pas mau mengerjakan sholat tiba-tiba kerasa keluar, berhenti ya Pak Ustaz? Oh iya, udah berhenti. Jadi kalau masa itu tidak cukup untuk mengerjakan sholat, maka itu nggak apa-apa nggak. Berarti nanti setelah suci wajib dikodok gitu. Nah, kalau sekiranya di masa itu kita cukup mengerjakan sholat, itu maksudnya ya. Kalau bagi orang yang salisil, bagi orang yang punya penyakit beser itu apa? Kencing melulu. Nah itu hitungannya cukup itu dihitung dengan bersuci. Kan kalau aturannya orang beser itu cara wudunya ketika masuk waktu. Jadi ketika masuk waktu langsung bersihkan, langsung dikasih balut, langsung segera wudu kan. Nah kalau itu dihitung dengan masa mensucikan itu, lagi agak panjang itu. Kalau bagi orang yang beser, maksudnya ya. Jadi kalau kenapa? Kalau beser terus pakai pembalut keluar di pembalut Enggak masalah itu kalau sudah apa? kan beser ya. Nah, Terus kan pakai pembalut gitu ya. Iya. Terus keluar tuh di pembalut itu wudu lagi berarti maksudnya. kalau sudah mengerjakan nggak apa-apa itu. Kalau sudah, Kalau sudah mengerjakan Iya. mengerjakan sholat nih ya. ya jadi betul-betul ngikutin aturan ya. Jadi begitu sudah adzan, langsung bersih-bersih, langsung kasih pembalut, langsung wudu, langsung sholat. Nah di tengah-tengah itu keluar nggak masalah itu sudah. Kan najis keluar itu. Iya karena kata namanya penyakit itu. Terus Ya seperti juga istihadah sama. Istihadah itu darah yang keluar terus penyakit ya, itu juga sama seperti itu. Jadi bagi istihadah itu wudunya jangan sebelum masuk waktu, nunggu adzan dulu. Begitu masuk waktu langsung bersihkan, langsung baru langsung sholat. Ketika tengah-tengah ada keluar itu nggak masalah. Itu. Saya pernah kejadian waktu batuk cok keluar. Iya. Itu. Batuk nggak bisa. Lagi Allah. Enggak kalau memang itu penyakit enggak. Kalau memang penyakit seperti tadi itu salisil. batu penyakit kan gimana? Nah, kalau bukan penyakit yang enggak batal itu. Bukan penyakit beser. Bukan. Najis. Iya, berhenti. Diganti karena lagi kan. Iya. Ganti baju dulu. Iya. Batuk langsung. Yang dimaksud di sini memang penyakit ya. Kan ada orang kemarin lebih dari 15 hari bilangnya umai juga pendarahannya ya. Au zawalul mani. Atau hilangnya perkara yang mencegah sholat. Berarti suci berarti ya. Au zawalul mani atau hilangnya perkara yang mencegah sholat. Wa qad baqiyah dan sungguh tersisa minal waktu dari waktu qadra takbiratin, kadar masa takbiran, kadar masa takbiratul ihram. Lazimat maka wajib ya sholat kepada orang yang tadi hilang pencegahnya, yaitu sudah suci berarti ya. Wakada demikian juga ma sholat qablaha sebelum sholat yang barusan itu, yang barusan hilang perkara yang mencegah sholat atau suci maksudnya ya. In jumi'at apabila bisa dijamak ma qablaha ma'aha serta sholat tadi.
in jumi'at aitil kasolah ma'ha ay ma'asolatil waktu. Ya. Jadi sholat yang tadi itu bisa dijamak dengan sholat yang waktu itu. Atau begini, kalau tadi datang haid, nah sekarang sucinya haid itu di waktu masih tersisa secukupnya takbiratul ihram. Nah itu juga wajib diqadha, wajib disolatin, dan juga yang sebelumnya yang bisa dijamak. Contoh begini, yang bisa dijamak kan diantaranya sholat duhur dengan asar ya Bu ya. Duhur dengan asar bisa dijamak nih, atau isya dengan maghrib. Di akhir asar misalnya nih, sebelum maghrib, jadi sekitar maghrib kurang 5 menit, tiba-tiba ibu suci gitu ya, suci dari haid. Nah ketika itu namanya masih ada sisa waktu, cukup takbiratul ihram, masih ada waktu asar kan ya, suci. Nah itu nanti itu diqadha yang asar itu juga, yang sebelum asar juga sebelum asar, karena sebelum asar duhur kan bisa dijamak. Jadi sholat yang bisa dijamak itu juga diqadha, disolatin juga. Berarti sholatnya kan sebelum maghrib misalnya suci ya. Iya. Terus kan mandi ya. Mandi wajib, terus kan sholat maghrib dulu baru terus mengqadha yang duhur dan asar begitu. Nah, kalau cara mengqadha itu tetap seperti cara biasa ya. Cara mengqadha itu seperti biasa. Kalau masih waktu luas, itu anjurannya itu yang qadha dulu kerjakan, yang sebelumnya. Jadi kalau mainnya qadha duhur dengan asar, maka duhurnya sholatin dulu, baru setelah itu asar. Itu aturannya, aturan qadha. Kecuali kalau waktu sempit. Kalau waktu sempit maka sholat yang pertama itu disolatin dulu. Jadi begini aturannya nanti. Kan sudah cukup waktu ya. Nah, maghrib berarti kan sudah masuk maghrib kan ya. Tapi sucinya kan masih cukup 5 menit kan ya. 5 menit sebelum adzan suci gitu kan. Langsung ibu mandi. 5 menit sebelum adzan maghrib suci kan ya. Nah, langsung ibu mandi, kan udah adzan maghrib nih. Nah, ketika itu langsung sholat duhur dulu. Qadha duhur, terus asar, baru maghrib. Walaupun udah masuk waktu maghrib ya. Iya, itu aturannya. Terkecuali ketika itu ada tiba-tiba maghrib berjamaah misalnya nih. Nah, dan terus entah sama siapa ibu. Nggak apa-apa berjamaah dulu maghribnya. Nah, baru setelah itu duhur, asar gitu. Berarti tinggal sikonnya ya. Kenapa? Ya, nunggu sikon gitu. Jadi aturannya seperti itu kalau mengqadha itu. Jadi yang diqadha duluan itu diduluan terus. Didahulukan, baru ya berjalan terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sucinya di waktu yang tidak bisa diqadha sebelumnya, tidak bisa dijamak, enggak usah diqadha itunya. Enggak usah disolatin. Contoh sucinya di waktu duhur misalnya. Di akhir duhur tuh mau masuk asar tiba-tiba suci, subuh nggak usah itu, karena antara subuh dengan duhur nggak bisa dijamak. Atau suci di subuh, di akhir subuh suci, isya nggak perlu, karena antara isya dengan subuh nggak boleh dijamak. Tapi kalau di akhir isya berarti maghrib diqadha juga, karena antara maghrib dengan isya bisa dijamak. Berarti misalnya sore mandi ya, itu masih keluar tiba-tiba kan kok merasa udah isya jam 10 misalnya.